Guys, ini udah pakai kiprok masih yang tipe open, cuman ini udah saya rubah ya di bagian ininya, terutama di bagian zenernya. Dan ini voltase ketika idle 13,2. Kita coba tarik gas. Oh ya, ini dengan kondisi tanpa lampu ya. Kita nyalain dulu lampunya, lampu nyala. Voltase itu 16,6. Kita coba tarik gas. Kita coba kondisi lampu mati. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya akan membahas tentang kiprok full wave yang tipe open atau tipe series. Ini udah saya cor ya di bagian belakangnya, jadi ini apa namanya, dia waterproof seperti itu ya, aman dari air seperti itu. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini. Kasihkan dulu ininya di sini. Oke. Jadi skemanya tidak sesimpel untuk kiprok tipe open ini ya, nggak sesimpel kiprok yang tipe sun seperti itu. Jadi memang agak rumit, dan ini tidak disarankan untuk orang yang masih pemula ya. Jadi mohon maaf sekali, bukan berarti saya berniat untuk merendahkan atau bagaimana, tapi memang untuk yang masih pemula, saya sarankan paling kalau mau belajar mending dari yang tipe sun dulu ya, jangan yang ini. Untuk kiprok yang tipe sun nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi memang agak rumit ya untuk kiprok yang tipe open atau tipe series ini. Jadi tidak sesimpel yang tipe sun atau kiprok tiger. Nah, untuk cara kerjanya sendiri jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika kontak on, ini kiprok ini masih belum aktif ya teman-teman, terutama di bagian SCR BT152 nya. Karena SCR BT152 ini dia mendapatkan hanya bisa aktif ketika mendapatkan setrum atau arus listrik yang dihasilkan oleh spool itu sendiri ya teman-teman, atau dari fasanya. Nah, nanti ketika kontak on lalu motor di encall ataupun di starter, maka spool akan menghasilkan listrik, lalu listriknya itu nanti masuk ke sebelah sini ya, ke kaki anoda dari SCR. Nah, nanti dia sebagian akan masuk ke dioda 1N4001 ini. Nah, lalu berhenti juga di kaki anoda MCR 100 strip 6 ini. Nah, lalu sebagian lagi dia akan masuk ke kapasitor ini. Lalu sebagian lagi dia akan masuk ke kaki gate dari SCR yang MCR 100 strip 6 ini ya. Atau kita katakan ini U3 ya. U ini SCR dalam artian. Nah, jadi transistor BT152 ini akan dikontrol oleh SCR BT152 ini akan dikontrol oleh SCR yang bertipe MCR 100 strip 6 ya.
Nah, nanti untuk SCR yang MCR 100 strip 6 ini dia dikontrol oleh transistor NPN. Ini tipenya 2N551, dan transistor NPN ini juga dikontrol oleh transistor PNP dengan tipe atau kode 2N5401 seperti itu. Nah, jadi urutan kejadiannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika motor diengkol atau di starter, arus listrik akan mengalir ke sini, masuk ke kaki gate SCR. Tapi dia melewati dulu sebuah dioda dan sebuah resistor ya. Masuk ke kaki gate SCR ini. Nah, kaki gate SCR ini nanti dia akan aktif, lalu mengirimkan arus positif ke kaki gate SCR yang utamanya ya, yang BT152. Nah, ketika BT152 ini aktif, maka dia akan mengirimkan atau proses charging itu terjadi ya. Jadi nanti akan ada kenaikan voltase dari 12 volt ke 13 ke 14 dan seterusnya. Nah, ketika tegangan udah mencapai 14 volt di kaki positif akinya ini, maka dioda Zener ini dia akan membocorkan arusnya ya, karena dia ada limitasi voltase semacam itu. Nah, nanti Zener ini akan membocorkan arusnya, akan membuat tegangan yang di sebelah sini yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, ketika tegangan yang ada di titik ini menjadi negatif, maka transistor PNP ini akan aktif. Transistor PNP aktif mengirimkan sinyal positif ke kaki base dari transistor NPN ini. Nah, transistor NPN ini lalu dia akan menjadi aktif juga dan akan membuang arus listrik yang terdapat pada kaki gate SCR yang ada di sebelah sini. Nah, ini karena transistor NPN-nya ini aktif, dia arus listrik yang tadinya disimpan pada kapasitor ini akan dibuang ke ground atau dinolkan voltasenya. Seperti itu ya. Lalu ketika tidak ada tegangan di sini, maka SCR ini pun tidak akan aktif. SCR ini tidak aktif, maka SCR BT152 yang utamanya ini juga tidak akan aktif seperti itu. Maka proses charging pun terhenti ketika kondisi voltasenya sudah 14 volt. Seperti itu ya teman-teman. Jadi urutannya kurang lebih seperti itu. Di sini ada sebuah elko ataupun kapasitor. Ini tuh minimal 1000 mikrofarad yang disarankan oleh saya. Teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lebih besar, misalkan 2200 atau 3300 dan seterusnya ya. Satu lagi di sini ada dua buah Zener. Di sini ada Zener 13 volt. Walaupun hasilnya nanti akan 14 volt ya pada proses chargingnya. Nah, di sini juga ada Zener 16 volt. Nah, perbedaan Zener yang ada di sebelah sini yaitu ini adalah Zener untuk mengontrol atau mematikan proses charging ketika dia overcharge. Oke guys, jadi untuk Zener yang ada di sebelah sini, ini adalah Zener untuk kontrol ketika dia overcharge. Jadi ketika overcharge atau ada kerusakan di area sebelah sini, Zener ini dia masih bisa mematikan kiproknya ya. Jadi kiproknya itu tidak akan terus-terusan mengecas aki atau mengakibatkan overcharge yang berkelanjutan seperti itu. Jadi Zener ini hanya aktif ketika overcharge. Ketika dia tegangannya udah 16 volt atau 17, 18 dan seterusnya, Zener ini akan membocorkan arus, memberi tegangan positif ke kaki base transistor NPN ini. Transistor NPN ini akan menjadi aktif, lalu mengakibatkan SCR yang ada di sini juga dia tidak aktif ya. SCR ini tidak aktif, maka proses BT152 ini atau SCR yang utamanya juga tidak akan aktif dan tidak akan melanjutkan proses charging seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah sangat mantap sekali kalau menurut saya ya skemanya, dan seharusnya sih untuk yang kiprok tipe Sun yang kemarin juga kayaknya harus saya revisi lagi sih. Jadi diberi semacam kontrol ketika overcharge seperti ini.
Jadi dia akan lebih menjadi efisien seperti itu ya, lebih aman. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, dan sekarang saya akan coba menyebutkan untuk list komponen atau bahan yang diperlukan untuk membuat kiprok tipe open atau series ini ya. Untuk yang pertama yaitu SCR BT152 2 buah, teman-teman bisa menggantinya dengan BT151. Lalu untuk SCR MC100 strip 6, atau bisa diganti dengan SCR yang minimal 600 mA ya, atau di atasnya. Oke, lanjut, dioda 2 buah minimal 10 ampere, ini adalah dioda utama. Lalu transistor NPN tipe 2N5551, lalu tipe PNP 2N5401 1 buah. Lalu Zenernya ada 2 buah ya, ada yang 13 atau 13,5 volt dan juga Zener 16 volt ya. Untuk selanjutnya yaitu kapasitor polar atau yang memiliki polaritas plus dan minusnya, itu 1 buah minimal 1000 mikrofarad atau di atasnya. Lalu yang kedua ada 47 mikrofarad. Lalu kapasitor non-polar atau yang tidak memiliki plus minus, dia bisa dibulak-balik, yaitu 22 nanofarad 2 buah ya. Lalu untuk dioda 1 ampernya yaitu 1N4001 4 buah. Lalu untuk resistornya di sini ada beberapa macam ya. Saya akan sebutkan, yaitu 2 buah resistor 330 ohm dan juga 2 buah resistor 240 kilo ohm. Lalu 1 buah resistor 3 kilo ohm dan terakhir 1 buah resistor 5,6 kilo ohm. Lalu selanjutnya yang dibutuhkan pasti sebuah papan PCB dan tidak kalah penting yaitu heatsink ataupun casing kiprok yang biasanya berbahan aluminium ya. Jadi ini untuk membuang panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen dari kiprok tersebut, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang memang mau berkreasi membuat kiprok tipe open ataupun series, khususnya yang bertipe full wave ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Silahkan di-share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.